Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin memulai diskusi tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bu Rista Aldila Syafri SEMM. Sebelum mulai diskusi, saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri sebagai moderator, yaitu Dara Puspita. Selanjutnya ada Prasetyo Nur Hidayat sebagai ketua. Selanjutnya ada Dwi Ayu Wijayanti, Endang Trirahayu, Jainal Abidin, dan Noprian Gintara. Baiklah, tanpa memanjang waktu, saya ingin memulainya dengan pembukaan. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Indonesia disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan disahkan dasar negara Indonesia merdeka. Dari judul tersebut, kelompok kami akan mengaitkan poin yang akan dibahas. Yang pertama ada poin pertama, yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya Jainal Abidin. Yang pertama ada poin menelusuri konsep negara. Konsep negara Republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo 2009 bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Apabila dipelajari secara seksama uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Smith, yaitu Democratic Rechtsstaat Wahyono dalam Usman dan Alfian 1993. Yang kedua ada menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran kolektivis atau sosialis. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dan mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Selanjutnya, ketiga yaitu menelusuri konsep dan urgensi dasar negara yang akan disampaikan oleh Jainal Abidin. Kepada Jainal kami persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu nomor 3, tentang menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologi, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah-istilah. Antara lain istilahnya yaitu grand norm atau norma dasar, right side atau cinta hukum, status side atau cinta negara, philosophic grand slag atau dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara dalam kata bahasa Inggris menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah,
Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Aristoteles memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar atau norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan grand norm. Prinsip bahwa norma hukum ini bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jainal Abidin yang telah menyampaikan poin yang ketiga. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu hanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh Endang Tri Rahayu. Kepada Endang kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya-tanya, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, pepecahan bangsa Indonesia akan mulai dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandasan nilai-nilai Pancasila, maka persamaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungin dan memberi gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Dengan demikian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan kehadiran nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagian penyelenggaraan negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain.
agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan napas bangsa ini. Nilai-nilai hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagaimana pengakuan jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat, yaitu menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti manusia yang luhur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Endang Tri Rahayu yang telah menyampaikan poin yang kedua. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh Dwi Ayu Wijayanti. Kepada Dwi Ayu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Poin kedua ada sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofis Grosland bagi Indonesia Merdeka. Itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah pandangan dunia. Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, dasar negara dapat disebut pula ideologi negara. Seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta, pembukaan Undang-Undang Dasar, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara beserta dua pernyataan lain, yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya. Dianggap sendi daripada hukum tata negara Indonesia, undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu sebagai Pancasila untuk penyuluhnya, agar dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Poin ketiga ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Poin pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religius sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal atau transendental dianggap penting sebagai fundamental etika berhidupan negara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cinta kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.
Poin keempat ada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh Noprian Gintara. Kepada Noprian, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara mengalami dan memperlihatkan adanya pasang dan surut nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa Soekarno, beliau termasuk salah satu perumus Pancasila ataupun penggali dan pemberi nama dasar negara yang kita kenal saat ini sebagai Pancasila. Pada masa Soeharto, Pancasila sebagai dasar negara yaitu adalah ideologi yang diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 dan menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik. Pada masa reformasi mengalami pasang dan surutnya Pancasila dalam dasar negara dengan ditandai dengan adanya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dalam kurikulum nasional kita, hingga timbulnya kesadaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi saat ini. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang pertama adalah pertarungan antar ideologi negara, antara negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya beberapa ideologi. Hal-hal dari luar ataupun eksternal dari dampaknya globalisasi maka akan mempengaruhi dan merusak mental dan nilai moral Pancasila sebagai dasar negara. Tantangannya bagaimana agar kita dapat membuat nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara, identitas negara kita tidak tergerus oleh kemajuan zaman dan globalisasi saat ini. Dengan cara menyaring segala sesuatu bentuk norma kebudayaan yang masuk ke dalam negara kita, agar tidak tergerus ke dalam paham-paham radikalisme, liberalisme, dan kapitalisme. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Baiklah, selanjutnya ada poin kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh Prasetyo Nurhidayat. Kepada Prasetyo kami persilakan. Baik, terima kasih Bunda Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofi negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bermuatan dari Pancasila. Jadi tidak boleh keluar dari nilai Pancasila yang ada. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno telah melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tapi meyakinkan sebagai berikut. Pancasila adalah Weltanschauung atau dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri, tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya bersama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dari hal ini bisa kita gambarkan bahwa Pancasila ini adalah sebagai dasar dari esensi dan urgensi, baik dari pembentukan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintah, bagaimana sikap penyelenggara negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Prasetyo Nur Hidayat yang telah menyampaikan poin yang kelima. Selanjutnya saya akan menarik sebuah kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu satu, agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan dua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Baiklah, cukup demikian diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Baiklah, saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.